Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masufa Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi salah satu sufi kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Sosok yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya ialah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Ia lahir di desa Nif atau Naif, termasuk wilayah distrik Jailan. Daerah itu disebut juga dengan Jilan, Kailan, Kilan atau Al-Jil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pertama kalinya menghirup udara dunia pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan manaqib atau biografi tokoh sufi ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama secara tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Sholih Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha ternama madhab Hambali, dan garis silsilahnya berujuk pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Saumai, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan keramahannya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai madhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti madhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran Tarekat Qadariyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.